Jazakallah khair. Amin wa iyyakum. Lanjut Ustaz. Bismillah Ustaz, mau tanya tentang harta waris. Ini mertua saya yang laki 1 tahun yang lalu meninggal, jadi tinggal mertua perempuan. Punya anak 2 perempuan semua. Apakah harta mertua saya yang berhak mertua perempuan atau kedua anaknya yang juga bagian harta, yang juga dapat bagian harta? Bagaimana pembagiannya secara syariah Islam tentang harta mertua tersebut yang memiliki 2 anak perempuan? Ini seseorang meninggal dunia. Sudah 1 tahun. Itu tahun punya anak perempuan. Dua-duanya perempuan. Ya. Apakah harta mertua saya? Bagaimana pembagiannya? Ataukah harta itu berhak buat mertua atau untuk kedua anaknya? Baik. Jadi begini. Jika ahli waris yang ada hanya mereka saja, ya, berarti siapa yang ada? Istri. Ya, yang istrinya si mayit tadi ya. Istrinya si mayit, kemudian 2 anak perempuan. Maka istri mendapat 1/8. 2 anak perempuan dapat 2/3. Ya. Jadi siapa yang si mayit tinggalkan? Istri 1/8. Ada 2 anak yang perempuan, ya berarti untuk keduanya 2/3. Untuk keduanya 2/3. Kemudian jika ada saudara dan saudari yang hidup, maka pembagiannya berubah lagi. Jadi si mayit ini ada saudaranya ternyata. Si mayit ada saudara atau saudari dan gak ada anak laki-laki. Nah, dan gak ada anak laki-laki. Ini kan ceritanya gak ada anak laki-laki ya. Saya ulangi lagi, ini ceritanya gak ada anak laki-laki. Maka si istri dapatnya 1/8, si anak perempuan yang 2 tadi 2/3. Nah, gimana kalau kemudian ada saudara, si mayit punya saudara atau saudari, ya? Nah, beda lagi pembagiannya. Pembagiannya adalah si istri dapat 1/8, 2 anak perempuan dapat 2/3, saudara dan saudari itu sisanya, gitu. Nah, ini mungkin kalau agak-agak bingung karena ini pakai lisan gini ya, ya memang enaknya kalau ketemuan pakai tulisan gitu ya. Tetapi nggak apa-apa, ini jawaban yang bisa kita jawab. Mungkin biar lebih jelas, si penanya ini, mayat yang ditinggalkan istri sama 2 anak perempuan. Ya kalau memang itu saja, maka si istri 1/8, 2 anak perempuan 2/3. Tapi kalau kemudian ada saudara atau saudarinya, saudara dan saudari, si mayat punya saudara-saudari, istri tetap 1/8, 2 anak perempuan tetap 2/3. Nah, sisanya buat saudara dan saudari itu. Nah, kalau istri dan 2 anak perempuan saja kan nggak dibagi habis tuh, 1/8 ditambah 2/3 kan nggak bagi habis. Itu nanti ada hitungannya lagi, ada caranya lagi, dan mohon maaf saya nggak bisa menyampaikan di sini. Ya, nanti malah bingung karena dengan lisan saja, tidak dibantu dengan tulisan. Ya. Baik, Ustaz, untuk yang di sini kan setelah mertuanya meninggal 1 tahun, baru kemudian mau dibagi. Nah, ini gimana Ustaz? Apa nggak sebaiknya ketika meninggal itu langsung dibagikan, Ustaz, atau gimana Ustaz? Iya, yang afdol ketika mayat meninggal dunia atau ada orang meninggal dunia, terus ada harta warisan, sesegera mungkin dibagi. Karena kalau tidak sesegera mungkin dibagi, akan ada permasalahan-permasalahan yang muncul berikutnya. Yang pertama, ini misalnya ya, yang pertama, yang sebenarnya dia ahli waris keburu meninggal. Nanti pas orang-orang nggak tahu ilmunya, kemudian anaknya yang meninggal ini termasuk ahli waris apa bukan, dan seterusnya itu nanti akan ada masalah-masalah. Kecuali kalau misalnya semuanya paham, lebih enak. Nah, apalagi tertunda, siapa ahli waris yang sesungguhnya kan repot. Makanya sebaiknya disegerakan. Lagi pula dengan disegerakan ya selesai sudah semua urusannya. Seandainya ada utang, mayat punya utang,
maka harta warisan sebelum dibagi mesti digunakan untuk membayar utang-utang terlebih dahulu, baru sisanya adalah harta warisan. Nah, jadi semuanya akan selesai kalau disegerakan. Kalau ditunda-tunda banyak hal yang merupakan permasalahan yang muncul. Yeah. Karena di masyarakat kita Ustaz, kadang-kadang kan ada termasuk istilahnya pakai gitu ya, sungkan. Kok baru aja meninggal udah ngeributin harta. Nah, itu gimana? Itu tradisi yang tidak bagus, ya. Tradisi yang tidak bagus tidak boleh dipertahankan. Kita katakan tidak bagus karena menyelisih syariat. Meskipun menyelisihnya tidak sampai pada pelanggaran dosa ya. Nah, maksudnya harta akan dibagi dengan semestinya, tetapi tertunda. Artinya kan menyelisih tidak sampai dosa. Tetapi menyelisihnya adalah menyelisih sunnah, bahwasanya disegerakan. Kalau tidak disegerakan, ya tidak sunnah. Karena yang sunnah disegerakan gitu. Nah, kalau menundanya itu untuk dilakukan secara pembagian tidak syar'i, wah itu dua kali kesalahan. Kesalahan menunda dan kesalahan membagi tidak syar'i. Nah.